Apa itu puber kedua? Emang mimpi basah lagi gitu ya? Enggak ya. Puber kedua itu apa? Memang istilah umum dipakai untuk menggambarkan perubahan sikap atau perilaku. Disebutkan di sini baik pria maupun wanita yang paruh baya. Paruh baya itu ya umur 40 sampai 50. Yang perubahannya apa? Perubahannya apa? Perubahannya kembali menjadi remaja. Namanya juga puber. Jadi secara ringkas umur 40, umur 50, tapi pengen seperti remaja lagi. Jadi dalamnya tuh 40-50 tapi casingnya pengen 17. Casingnya pengen 17. Ini puber kedua. Jadi kita ringkasnya aja ya karena masih banyak yang lain. Jadi puber kedua, suami yang laki-laki, ini umumnya laki-laki yang dia penampilannya sama perilaku. Pertama penampilan, tiba-tiba kok umur 40-50 jadi perhatian banget dengan penampilan. Tiba-tiba rambutnya diperhatikan, sudah lama nggak pakai minyak rambut, tiba-tiba pakai minyak rambut. Tiba-tiba pergi ke salon khusus laki-laki. Tiba-tiba dulunya kalau keluar cuma kaosan doang, pakai sarung. Sekarang kok tiba-tiba rajin ngikutin fashion gitu ya. Kalau keluar sekarang rapi, penampilan. Tiba-tiba jadi laki-laki tapi tiba-tiba selektif banget pilih parfum. Ya, pilih parfum ya, Masya Allah. Outfitnya harus bagus. Tiba-tiba seperti remaja lagi. Dan demikian juga dengan perilakunya. Terutama mulai tertarik lagi dengan perempuan. Tertarik lagi. Bahkan berusaha ke arah sana sebagaimana remaja yang cari-cari perempuan, dalam tanda kutip genit seperti itu. Artinya tiba-tiba berubah gitu. Yang sebelumnya kan ya namanya bapak-bapak kan ya nggak terlalu ya sudah laku bahasanya ya. Tiba-tiba berubah. Yang saya lihat kayaknya bapak-bapak depan saya ini kan penampilan biasa-biasa aja ya. Tiba-tiba jadi ini apa, baju harus bagus ya. Kalau pakai baju ini agak nggak boleh ada lipatan dikit ya, harus yang disetrika mulus tiba-tiba. Nah gitu ya, tiba-tiba perhatikan penampilan. Ini namanya puber kedua. Artinya sempat yang dia cuek tiba-tiba penampilan banget padahal umur 40. Ini namanya puber kedua. Banyak yang bertanya, memang ada puber kedua? Insya Allah paham ya puber kedua ya, ringkas ya. Nah memangnya ada puber kedua? Secara medis nggak ada. Puber kedua secara medis nggak ada. Karena ya dalam medis yang namanya puber adalah terjadi peningkatan hormon-hormon dan pertumbuhan ciri seksual sekunder bagi pria dan wanita. Itu namanya puber dalam ilmu kedokteran medis. Jadi nggak ada. Tapi ini adalah istilah psikologi. Apa yang mendasari tiba-tiba seorang suami ya tiba-tiba puber kedua? Apa yang mendasari? Yang pertama, karena di umur 40 ke atas rata-rata yang namanya laki-laki mulai mapan. Bener nggak nih? Di atas 40 mulai mapan. Artinya mulai punya harta di atas 40. Ya, tadi kan disebut puber kedua, tadi saya bacakan definisinya usia 40-50 ya. Di mana usia 40 itu mulai mapan secara harta. Dan ini pun disebut dengan ayat usia manusia 40 disebut hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Kan ayatnya berbunyi demikian, ketika seorang hamba telah mencapai usia matang dan telah mencapai usia 40 tahun, sebutkan 40. Dan kenapa di situ disebutkan 40? Karena salah satu tafsirnya adalah penjelasannya karena manusia di usia 40 itu rata-rata sudah, ini mayoritas ya, sudah stabil secara ekonomi. Sehingga kalau sudah stabil secara ekonomi harusnya dia sudah mulai mengalihkan pemikirannya ke arah akhirat. Artinya di usia 40 itu tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan urusan dunianya. Karena udah 40 coba ya, coba kita lihat teman-teman yang 40 ya, udah punya rumah belum rata-rata? Udah punya mobil belum? Udah punya kendaraan belum? 40 ke atas. Rata-rata Indonesia udah ya. Kemudian kalau yang bisnis, ya bisnisnya udah stabil belum rata-rata? 40. Udah. Kemudian yang kerja kantoran 40, rata-rata udah pegang jabatan belum? Udah 40 ya. Yang bangun karir juga demikian. Jadi rata-rata 40 itu secara harta udah stabil. Makanya disebutkan usia 40 usia yang tepat untuk mengubah, ada titik tolak untuk mengubah mindset, pikirin akhirat 40. Karena duniamu sudah terpenuhi. Tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan berlebihan untuk urusan dunia. Itu tafsir dari ayat tadi yang menyebutkan usia 40. Sama juga seperti ini, puber ternyata demikian. Di usia 40 laki-laki sudah mulai mapan secara ini, artinya rumah ada, mobil ada, ini ada, tabungan ada, kerjaan ya sudah punya jabatan lah gitu ya. Direktur, wakil direktur, ya manajer cabang, manajer ini ya sudah ada modal. Nah, secara psikologi lagi, yang namanya laki-laki kalau sudah ada harta, ada tahta, selanjutnya apa? Yang namanya laki-laki kalau sudah harta, tahta, lanjutnya wanita. Makanya kalau yang puber kedua tapi tidak disertai dengan rasa takwa kepada Allah, laki-laki puber kedua tidak disertai dengan rasa takwa kepada Allah, udah main perempuan. Terlebih sudah dapat harta, sudah dapat tahta, apalagi coba dia main perempuan. Yang di barat ini, yang di barat ya, istilahnya namanya sugar daddy. Insya Allah pasti sudah pernah dengar ya, namanya sugar daddy. Laki-laki parubaya, kaya, punya harta, punya jabatan, ya udah dalam tanda kutip ya
katanya sih mensupport, berikan harta bantuan kepada gadismu muda. Tapi nikah apa enggak? Enggak nikah. Nyari gadis muda, sugar daddy. Terjemahnya berarti ya bapak gula, harta tahta wanita. Seperti itu. Namanya laki-laki gimana? Karena laki-laki ya begitu. Fitnah terbesar ya perempuan. Ma taraktu fikum fitnatan hiya adorru ala rijali minan nisa. Perempuan lah. Harta tahta pasti perempuan. Cuma yang bertakwa kepada Allah yang enggak. Karena apalagi yang saya cari kalau bukan itu. Para raja coba punya harta, punya tahta. Istri sih satu, ratunya satu, tapi selirnya banyak. Apalagi coba yang cari. Ini puber kedua. Jadi tadi ya secara medis nggak ada ya, secara medis ya. Tapi secara psikologi ada. Pertama karena sudah mapan. Dan mapan itu usianya mulai 40. Padahal secara psikologi harusnya kan 30 masih kuat tuh ya. Masih muda lah 30 ya. Ya enggak? 30 masih kuat. Kok enggak pubernya 30 aja? Jawabannya karena 30, 20 itu masih mengasas, masih bangun pondasi, masih kerja keras ya. Nabung buat rumah, nabung umur 30 ya. Nabung beli mobil, belum mapan rata-rata gitu ya. Kalau kerja kantoran umur 30 ya masih pegawai tengahan lah ya. Jarang 31, 32 langsung jadi manajer tuh jarang ya di kantor. Saya juga begitu di rumah sakit, kabit kepala bidang, kasih kepala seksi itu pasti umurnya 40-40an. 30 masih jadi staf biasa. Jadi kenapa enggak puber kedua 30 ya karena belum stabil secara ekonomi ya. Dan yang namanya mau pegang perempuan butuh apa jemaah? Perempuan butuh uang. Butuh uang. Dan ini dijelaskan psikologi perempuan begitu karena fitnah terbesar perempuan adalah harta. Jadi kalau ngomong fitnah terbesar laki-laki adalah perempuan, fitnah terbesar perempuan adalah harta, fitnah terbesar umat juga harta. Jadi maintenance perempuan harta gitu. Kenapa enggak 30? Karena 30 dia masih mikir ini gitu ya. Bangun karir, nabung rumah, nabungin. Nah, ketika sudah agak mapan ini muncul puber kedua. Makanya puber kedua rata-rata muncul kepada laki-laki yang mapan, udah punya uang, udah punya ini dan sebagainya. Tapi kalau laki-lakinya yang umur 40 masih membangun ya kayaknya enggak kayaknya. Seperti itu. Jadi dia bukan secara medis tapi dia secara psikologi. Seperti itu. Lalu bagaimana solusinya sekarang ya? Solusinya bagi laki-laki ya bertakwa insya Allah. Makanya alhamdulillah ya ibu-ibu punya bapak, punya suami ngaji, punya suami paham agama. Insya Allah karena hanya takut kepada di zaman ini hanya takut kepada Allah yang membuat kita tidak berzina. Karena beratnya zaman ini ya. Jadi gampang sekali ya. Mau open BO, mau apa, mau begini bisa. Banyak ya, tinggal suami izin sama istrinya lembur sebentar ya. Udah pergi ke apartemen, ke hotel, open BO sebentar, 2 jam, 3 jam selesai. Ya, syahwat ngumbar. Jadi hanya bertakwa kepada Allah ya yang bisa menyebabkan laki-laki bisa menghindari fitnah terbesar di zaman ini. Solusinya begitu. Jadi puber kedua atau disebut dengan midlife crisis. Ya, disebut midlife karena pertengahan. Kemudian disebut krisis memang ya terjadi krisis katanya. Dia tiba-tiba berubah, tiba-tiba ini dan sebagainya. Dan ada pendapat yang mengatakan puber kedua juga terjadi pada perempuan sama juga. Ya, perempuan tiba-tiba berubah gaya ini, tapi ini sangat jarang. Tapi ada beberapa demikian juga sama. Makanya kita dengar namanya Tante Girang yang pelihara berondongan. Pernah dengar kan? Itu juga sama dasarnya, tapi jarang seperti itu ya. Ini tentang puber kedua.